Salam jumpa dan salam sehat. Bersama saya Marcel Imisa SPD dalam video pembelajaran IPA, khususnya IPA Fisika. Video ini dikhususkan untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 SOE kelas 9. Dan di awal pertemuan kita di awal semester ini, kita akan mempelajari dalam bab 4 dengan judul listrik statis. Kompetensi dasar 3.1, saya ulangi 3.4, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. 4.4, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan mampu memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dan menjelaskan interaksi dua muatan listrik. 3. Siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Sebab A, konsep listrik statis. 1. Muatan listrik. Listrik dari bahasa Yunani yaitu sebuah batu amber yang bersifat menarik benda-benda kecil setelah digosokkan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan eksperimen oleh Thales of Miletus, seorang ilmuwan Yunani, dan berhasil menemukan muatan listrik. Pada gambar dapat lihat penggaris plastik dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Hal ini terjadi karena penggaris plastik yang semula netral setelah digosokkan pada rambut, muatan negatif akan berpindah dari rambut menuju penggaris plastik sehingga menjadi kelebihan elektron. Ketika didekatkan pada sobekan-sobekan kertas yang bermuatan positif, keduanya terjadi gaya tarik-menarik. Gejala inilah yang disebut dengan listrik statis. Listrik statis terjadi ketika muatan listrik yang terjadi pada suatu benda karena suatu hal namun tidak mengalir. Setiap benda tersusun dari atom-atom. Atom sebagai unsur penyusun zat pada dasarnya tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil, disebut partikel subatom yang terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Contoh gambar atom, kita lihat proton dan neutron di sini membentuk inti atom yang disebut nukleon. Jadi inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Pada contoh ini proton diberi warna biru sementara neutron diberi warna merah. Terus proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Adapun elektron bergerak melilingi inti atom pada orbit tertentu. Ini contoh elektron yang pada gambar model atom ini. Elektron bermuatan negatif. Elektron selalu aktif bergerak. Elektron inilah yang memiliki keterkaitan dengan fenomena listrik suatu benda. Elektron dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya, sehingga benda dapat kelebihan elektron dan dapat juga kekurangan elektron. A. Benda dikatakan bermuatan negatif jika benda kelebihan elektron. Artinya jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. B. Benda dikatakan bermuatan positif jika benda kekurangan elektron. Artinya jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Benda akan menjadi bermuatan listrik jika mengalami perpindahan elektron. C. Benda dikatakan netral atau tidak bermuatan jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Cara mengetahui suatu benda apakah bermuatan listrik atau tidak yaitu dengan menggunakan suatu alat yang disebut elektroskop. Sebuah elektroskop sederhana terdiri atas 3 bagian utama, yaitu contoh gambar elektroskop. Yang pertama, A. Kepala elektroskop. Kepala elektroskop yang pada gambar ini knop atau kepala. B. Daun elektroskop yang dapat membuka dan menutup. Pada gambar kita lihat yang seperti bentuknya, daunnya berbentuk seperti kaki. Yang berikut, logam penghantar atau konduktor yang menghubungkan bagian kepala dan daun elektroskop. Ini penghubung antara daun dengan kepala elektroskop.
Prinsip kerja elektroskop berdasarkan induksi listrik, yaitu apabila benda bermuatan listrik disentuhkan pada kepala elektroskop, muatan listrik akan berpindah ke lubang penghantar dan akhirnya ke daun elektroskop. Karena kedua daun elektroskop bermuatan sejenis, maka daun akan membuka. Berikut hal-hal yang terjadi pada elektroskop. A. Elektroskop netral berada dalam kondisi daunnya menutup. Daun elektroskop akan tertutup jika didekati benda netral. B. Elektroskop netral yang daunnya menutup akan membuka jika didekati benda bermuatan. Elektroskop ini telah bermuatan. C. Elektroskop yang daunnya telah terbuka atau telah bermuatan akan cenderung lebih membuka jika didekati benda yang muatannya sama dengan muatan pada daun elektroskop. D. Elektroskop yang daunnya telah terbuka atau telah bermuatan tadi akan cenderung menutup jika didekati benda bermuatan berbeda dengan muatan pada daun elektroskop. Tugas mandiri untuk dikerjakan oleh siswa itu terdapat dalam buku Maestro halaman 69, latihan soal 4.1, nomor 1, 2, dan 3. Hasil pekerjaan bisa dikirimkan ke email marcelmisa3@gmail.com. Jangan lupa untuk menuliskan dengan jelas nama lengkap dan kelas. Demikian materi dalam berupa video untuk anak-anak pelajari dan juga tugas mandiri untuk dikerjakan. Selamat belajar. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran kita yang berikutnya. Terima kasih.